Bab 3791-3790 detik. Apa? His, bagaimana ini mungkin? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ini, penguasa level 7. Raja Naga ini adalah penguasa tingkat 7. Dia telah menembus ke level 7 Tuan. Pada saat ini, semua murid kuat dari klan Phoenix dan klan Malaikat merasakan aura menakutkan dari tubuh Wang Xian. Ketika mereka merasakan aura menakutkan dari avatar hantu Netherworld, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Suara malaikat besar kekeringan mereka membiarkan mereka melarikan diri dalam ketakutan dan suara Lord Water Phoenix, yang merupakan penguasa tingkat ketujuh, membiarkan mereka melarikan diri juga terdengar oleh mereka. Pada saat ini, hati semua murid kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix berdebar kencang. Bagaimana Raja Naga dari Istana Naga ini bisa menerobos begitu cepat? Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Mengaum. Namun, mereka masih terlalu lambat untuk melarikan diri. Semua murid kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix telah mengepung Wang Xian. Jarak antara mereka sangat dekat. Dari sudut pandang mereka, mereka telah mengepung Raja Naga dari Istana Naga. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka dikelilingi oleh Raja Naga dari Istana Naga. Dengan kecepatan sedekat itu, naga surgawi dari 4 avatar Nether Spirit memuntahkan api yang mengerikan dan langsung menutupi semua murid kuat dari klan Malaikat. Domain Kerajaan Malaikat. Domain Nirvana Fire Phoenix. Murid Malaikat Kekeringan dan Phoenix Air, yang berada di level 7, sedikit berkontraksi. Mereka langsung melepaskan domain mereka. Menabrak. Namun, saat mereka melepaskan domain mereka, Wang Xian langsung menyerbu ke depan. Domain yang baru saja mereka lepaskan langsung ditembus oleh Wang Xian. Enyah. Ketika malaikat kekeringan melihat Wang Xian bergegas mendekat, ekspresinya berubah drastis. Dengan raungan nyaring, dia melambaikan tangannya dan pasukan malaikat yang sangat besar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, domain miliknya menekan ke arah Wang Xian. Hehe, Wang Xian mendengus dingin. Naga Tai Chi di sekelilingnya berputar dan menyerbu langsung ke domain. Meninggal dunia. Suara penghancuran domain bisa terdengar dari malaikat kekeringan. Ketika dia melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit mengerut dan wajahnya dipenuhi keheranan. Domainnya sebenarnya ditagih oleh seseorang dengan level yang sama. Bagaimana ini mungkin? Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayap surgawi dan langsung muncul di depan malaikat kekeringan. Lengannya berubah menjadi cakar naga saat dia mencakarnya. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, sayap Dewa Kekeringan dan cakram naga Tai Chi setelah terobosannya, dia pasti bisa melawan 6 dari mereka sendirian. Kecuali ada ahli dengan level yang sama yang memiliki harta yang sangat menakutkan, mereka bukan tandingannya. Malaikat Kekeringan memiliki kartu trufnya sendiri, yaitu pasukan malaikatnya memiliki malaikat pertempuran yang berada di tingkat ketujuh. Namun, masih ada celah besar antara kartu truf ini dan Wang Xian. Cakar naga mencakar tubuhnya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Ledakan. Namun, pertahanannya tidak mampu memblokir serangan Wang Xian. Cakar naga ditambah dengan kekuatan tumbukan dari lempeng naga Tai Chi segera menerobos pertahanannya dan menangkapnya di tangannya. Lempeng naga Tai Chi mulai berputar, menghancurkannya seolah terbuat dari logam. Ah! Malaikat Agung layu kesakitan, tubuhnya mulai runtuh. Pada saat yang sama, domainnya mulai runtuh. Dengan satu gerakan, Archangel Layu langsung terbunuh. Dia menyimpan mayat Archangel Withering, dan dengan lambaian tangannya, semua Battle Angel kehilangan tuannya dan ditahan olehnya. Tatapannya mendarat di Phoenix Air level 7. Sekarang giliranmu. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi. Dia mengunci Water Phoenix dan menyerbu langsung ke domainnya. Oh tidak, malaikat kekeringan dibunuh oleh Raja Naga. Bagaimana ini mungkin? Malaikat kekeringan dibunuh oleh Raja Naga dalam sekejap. Ketika domain malaikat kekeringan runtuh, ahli tingkat 6 dari ras malaikat merasakan bahwa aura malaikat kekeringan juga telah menghilang. Mereka melebarkan mata mereka dan meraung tak percaya. His, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan seperti itu, malaikat agung langsung dibunuh oleh Raja Naga. Dia tewas seketika hanya dalam satu gerakan. Kekuatan macam apa Raja Naga itu? Tuan tingkat 8. Tidak, dia belum mencapai itu. Itu kartu truf Raja Naga yang terlalu menakutkan.
Kecepatan dan pertahanannya sangat menakutkan. Ini, di daerah sekitarnya, para ahli keluarga kerajaan merasakan bahwa malaikat kekeringan langsung dibunuh oleh Wang Xian. Tubuh mereka gemetar saat mereka meraung kaget. Malaikat-malaikat dari keluarga malaikat, penguasa alam tingkat 7, langsung terbunuh. Apakah Raja Naga dari Istana Naga tak terkalahkan? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Dia langsung membunuh penguasa alam level 7. Kekuatan ini. Di koridor panjang, para ahli dari ras puncak lainnya dan para murid dari ras tingkat tinggi tertegun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Bahkan jika ada ahli yang sangat memikirkan Raja Naga, mereka paling banyak berpikir bahwa Raja Naga memiliki kartu truf. Tapi sekarang sepertinya ini lebih dari sekedar kartu truf. Raja Naga jelas ada di sini untuk membunuh para ahli ras malaikat dan Phoenix. Mengelilingi Raja Naga ada di sini untuk membunuhmu. Namun, tidak ada yang mengharapkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga. Semua orang tahu bahwa Raja Naga hanya mampu membunuh penguasa level 6 belum lama ini. Sudah berapa lama sebelum dia menerobos lagi? Terlalu menakutkan untuk memprovokasi musuh seperti itu. Beberapa ahli ras puncak bergumam. Pada saat ini, semua ahli dari ras puncak merasa bahwa Raja Naga sangat menakutkan. Kecepatan peningkatannya sangat menakutkan. Nirwana Phoenix. Lepaskan sayap Water Phoenix, bunuh. Ketika Water Phoenix, yang berada di tingkat ke-7, melihat Wang Xian menyerangnya, ekspresinya berubah drastis. Dia segera menyalakan api hidupnya dan menyerang Wang Xian. Energi air mengandung warna merah darah yang samar. Sayap yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi kepala Phoenix yang menakutkan dan mulutnya yang sangat tajam menyerang Wang Xian. Hehe, Wang Xian mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan aliran energi melilit sekelilingnya untuk membela diri. Pada saat yang sama, naga Taiji melilitnya. Ledakan. Energi menghantam tubuhnya. Pertahanan di depannya runtuh dan mendarat di atas naga Taiji yang melingkar. Gulungan naga Taiji berubah bentuk. Pola hitam dan putih itu seperti sisik naga. Serangan itu mendarat di atasnya tetapi sepenuhnya diblokir. Pada saat yang sama, kekuatan reaksi bergegas menuju Water Phoenix. Saat berikutnya, dia memuntahkan darah dan tubuhnya gemetar hebat. Senjata aneh macam apa ini? Water Phoenix, yang berada di tingkat ke-7 dari alam dominator, memiliki pandangan putus asa di matanya. Wang Xian terbang dan cakar naganya menembus tubuhnya. Energi yang padam mengalir ke tubuhnya. Penguasa kedua di tingkat ke-7 masih terbunuh seketika. Bab 3792-3791 benar-benar dimusnahkan. Deklarasi itu mendidih. Dia sudah mati, dewa kita sudah mati. Tian senior kita dibunuh oleh Raja Naga. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketika Phoenix Air, yang berada di alam penguasa tingkat ke-7, dibunuh oleh Raja Naga, semua murid kuat dari klan Phoenix benar-benar runtuh. Tubuh mereka gemetar saat mereka menyaksikan adegan ini. Sudah berakhir. Mereka akan mati. Mereka akan dibunuh oleh Raja Naga. Malaikat kekeringan dan Phoenix senior mereka semuanya dibunuh oleh Raja Naga dalam sekejap. Lalu apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan? Cepat, cepat, cepat masuk ke susunan teleportasi. Klan kerajaan, buka pertahananmu. Seorang malaikat dari alam tingkat 6 meraung gila-gilaan pada para ahli klan kerajaan. Dengan susunan teleportasi ini di koridor panjang, mereka bisa berteleportasi. Arai teleportasi mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Apa-apaan ini? Ketika para ahli keluarga kerajaan mendengar kata-kata ahli dari klan malaikat ini, wajah mereka menjadi hitam. Cek, apakah Anda bermimpi? Raja Naga dari Istana Naga begitu ganas sekarang. Haruskah kami membuka pertahanan dan membantumu melarikan diri? Bukankah kita akan bermusuhan dengan Istana Naga dan Raja Naga? Apa itu mungkin? Bahkan jika mereka yakin bisa membunuh Raja Naga dengan pertahanan di sini, mereka tidak akan bisa membunuhnya sepenuhnya. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Klan Malaikat, Klan Phoenix, klan kerajaan kami tidak akan terlibat dalam konflik antara kamu dan Istana Naga. Sudah cukup baik bahwa klan kerajaan kami tidak mengatakan apa-apa saat Anda menyerang wilayah kami. Apakah kamu ingin kami bermusuhan dengan Raja Naga dari Istana Naga? Seorang ahli dari keluarga kerajaan berbicara langsung. Pada saat yang sama,
dia mengirim pesan ke Wang Xian. Itu karena dia tidak ingin bermusuhan dengan Istana Naga. Hanya saja dia tidak punya pilihan lain. Ekspresi ahli dari ras malaikat berubah drastis saat mendengar itu. Hehe, aku datang ke sini kali ini untuk membunuh kalian semua. Jika saya tidak membiarkan Anda pergi, tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan dingin. Dia telah membunuh 2 malaikat dan Phoenix yang berada di level ke-7. Yang berikutnya yang berada di level ke-6 hanya membutuhkan 4 avatar Nether Spirit. Tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada di ras malaikat dan ras Phoenix, alam mereka akan ditekan. Jika mereka bekerja bersama, paling banyak mereka bisa menahan 2 dari mereka. Menghadapi serangan dari 4 avatar Nether Spirit, mereka tidak punya cara untuk membalas. Wang Xian bergerak dan datang ke seberang Lan Qingyue. Dia duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Hehe, Lan Qingyue tersenyum padanya. Wang Xian menyesap tehnya dan diam-diam menyaksikan pertempuran di samping. Ini adalah pembantaian sepihak. Kesenjangannya terlalu besar. Raja Naga terlalu menakutkan sekarang. Raja Naga benar-benar duduk kembali di kursi aslinya dan meminum tehnya. Ini benar-benar mengabaikan malaikat dan klan Phoenix. Ras malaikat dan ras Phoenix telah menderita kerugian besar sejak mereka menjadi musuh Raja Naga. Aku mendengar bahwa leluhur ketiga ras malaikat dari Radiant Angels dan Green River Water Phoenix dari ras Phoenix telah mencoba untuk membunuh Raja Naga dan menghancurkan Istana Naga untuk beberapa alasan. Saya tidak tahu apa yang mereka rasakan saat ini. Semua orang melihat pemandangan ini dan berdiskusi dengan kaget. Pertempuran ini terlalu mengejutkan. Setelah pertempuran ini, semua ras puncak tidak akan memandang rendah Istana Naga. Setidaknya di alam semesta berbintang, Raja Naga tidak takut dengan balapan puncak apapun. Raja Naga mampu membunuh malaikat dan Phoenix sendirian. Orang dapat membayangkan bahwa jika Raja Naga menghadapi ras puncak itu akan membuat sakit kepala yang lebih besar. Jeritan terus terdengar saat para ahli malaikat dan Phoenix dengan cepat terbunuh. Pada akhirnya, jeritan itu benar-benar hilang. Hanya ada malaikat dan burung Phoenix yang melayang di udara. Mereka hanya berada di alam terhormat, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Melihat Raja Naga tidak membunuh mereka, mereka juga kaget dan bingung. Kembalilah dan beritahu pembangkit tenaga ras malaikat dan ras Phoenix untuk mengirim kepala ras Pangeran Malaikat Radiant ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Semua dendam ini akan berakhir. Jika tidak, saya akan membunuh kalian semua yang melangkah ke alam semesta berbintang. Wang Xian berkata dengan dingin kepada malaikat dan Phoenix terakhir yang tersisa. Ketika malaikat dan Phoenix mendengar ini, tubuh mereka bergetar. Ya, mereka menganggukkan kepala dengan ngeri dan melarikan diri ke kejauhan setelah selamat dari malapetaka. Mereka melarikan diri. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat kembali hidup-hidup. Ini hanyalah perlindungan dari semesta 9 asal. Ini, kata-kata Raja Naga sangat sombong. Dia ingin malaikat dan klan Phoenix mengirim kepala pangeran ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Wow, kata-kata Raja Naga sangat keren. Klan malaikat dan Phoenix pasti tidak akan mengambil alih kepala pangeran ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Be-Dragon King akan melawan mereka sampai akhir. Di alam semesta berbintang, ada penindasan alam semesta, dan alam penguasa level 8 tidak dapat datang. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga, klan malaikat dan Phoenix akan berada dalam masalah. Alasan utamanya adalah Raja Naga tumbuh terlalu cepat. Apakah Raja Naga mendapatkan semua warisan dari ras naga surgawi? Itu mungkin. Semua murid yang kuat dari ras puncak dan murid dari ras tingkat tinggi berkata dengan kaget. Kata-kata Raja Naga terlalu kejam. Pada saat yang sama, kata-katanya adalah pernyataan nyata perang melawan ras malaikat dan ras Phoenix. Mereka akan mengusir mereka dari alam semesta. Ras malaikat dan ras Phoenix akan mendapat masalah kali ini. Beberapa master level 7 berpikir sendiri. Mereka memandang Raja Naga dan tahu bahwa mereka juga akan terbunuh seketika jika mereka menghadapinya. Fondasi Raja Naga terlalu dalam. Berita kedatangan Raja Naga menyebar melalui lempengan batu komunikasi dengan kecepatan yang mengerikan. Apalagi, sebelum perang pecah, kabar kedatangan Raja Naga di galeri perdagangan sudah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pada saat ini, berita itu segera membuat semua murid yang kuat dari alam semesta 9 asal menjadi gempar.
Itu mencakup semua balapan puncak. Bagaimana ini mungkin? Raja Naga, memiliki kekuatan untuk langsung membunuh Master tingkat ketujuh. Klan Malaikat dan Klan Phoenix, bersama-sama, telah membunuh lebih dari 5.000 murid yang kuat. Ini tidak bisa menjadi lelucon, kan? Apakah itu benar? Semua murid yang kuat bertanya dengan kaget di atas lempengan batu komunikasi. Murid-murid yang kuat dari ras teratas juga mengirim pesan untuk menanyakan apakah berita itu benar. Setelah menerima konfirmasi, semua murid menarik napas dalam-dalam. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Di alam semesta berbintang, Istana Naga sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan ras teratas. Ini adalah evaluasi dari ahli balapan top. Bab 3793-3792 memprovokasi mereka dan menunggu mereka selama 3 tahun. Di sudut alam semesta, puluhan sosok berhenti dan melayang di udara. Pemimpin di tengah bernafas sedikit cepat dan memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan niat membunuh dari tubuhnya mengalir ke sekeliling. Raja Naga dari Istana Naga, aku ingin kamu mati. Dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Para ahli dari klan malaikat memandangnya dengan dingin. Mereka secara alami menerima pesan di lempengan batu komunikasi. Raja Naga dari Istana Naga dengan mudah membunuh 2 penguasa tingkat 7. Selain itu, dia memiliki 4 avatar Nether Spirit. Klan Malaikat juga tahu bahwa Raja Naga dari Istana Naga memiliki harta kebangkitan. Mengesampingkan harta kebangkitan, dengan kekuatan Istana Naga saat ini, sudah sangat sulit bagi mereka untuk membunuhnya. Kecuali jika mereka mengepung Raja Naga dari Istana Naga. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membunuhnya? Menurut informasi dari koridor perdagangan yang panjang, Raja Naga dari Istana Naga tidak mengandalkan klon hantu untuk membunuh 2 eksistensi di alam penguasa tingkat ke-7 dalam sekejap. Itu berarti dia setidaknya bisa bertarung melawan 4 eksistensi pada level yang sama. Dengan klon hantu, dia bisa melawan 8 eksistensi di level yang sama sendirian. Dan dengan kecepatan yang dikatakan sebanding dengan alam penguasa tingkat ke-8, bagaimana mereka bisa membunuhnya? Kali ini, untuk membunuh Raja Naga, mereka memang mendapatkan beberapa kartu truf yang kuat. Kartu truf ini cukup untuk membunuh eksistensi di alam penguasa tingkat ke-8. Namun, ada prasyarat. Jika mereka ingin bertemu Raja Naga, mereka harus menguncinya. Dengan kecepatan yang ditunjukkan Raja Naga, kecuali Raja Naga datang untuk menimbulkan masalah bagi mereka, atau jika mereka menemukan Raja Naga tidak akan lari dan bertarung dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Semua ini karena Pangeran Ketiga. Hilangnya klan malaikat ke Raja Naga dari Istana Naga sudah cukup menakutkan. Kali ini, mereka telah kehilangan ribuan murid yang kuat. Dan menurut Raja Naga, jika dia tidak mengirimkan kepala Pangeran Ketiga, dia akan terus membunuh. Jika Raja Naga ingin membunuh murid biasa mereka, bagaimana klan malaikat bisa melawan? Bahkan jika mereka adalah penguasa klan malaikat, apakah mereka membutuhkan 7 atau 8 dari mereka untuk bertindak bersama? Para ahli dari klan malaikat merasa tidak berdaya. Raja Naga dari Istana Naga tumbuh terlalu cepat. Pada saat yang sama, Pangeran Ketiga juga memahami situasinya saat ini. Dia juga mengerti situasi saat ini. Dia juga tidak berdaya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan sampai pada titik ini. Jika dia tidak bisa berurusan dengan Raja Naga dari Istana Naga, dia harus menanggung semua konsekuensinya. Dia bahkan akan menjadi malaikat pertempuran tanpa berpikir. Tubuhnya sedikit gemetar. Demikian pula, ketika dia menerima berita dari Phoenix Air Sungai Hijau, dia benar-benar diam. Kentunganku kali ini seharusnya cukup untuk rumah biru kecil dan sisanya untuk menerobos lagi. Selain itu juga akan memungkinkan lebih dari 8 juta murid Istana Naga untuk maju ke puncak alam supremasi. Di koridor perdagangan yang panjang, Wang Xian menghabiskan teh di cangkirnya dan menghitung di dalam hatinya. 3 mayat dari penguasa tingkat 7 sudah cukup bagi Xiaolan dan Xiaobai untuk naik level sekali lagi. Bagaimanapun, Xiaolan dan Xiaobai hanya memiliki penguasa tingkat 5. Dengan melahap mayat Tuan tingkat 7, ditambah dengan sekelompok Tuan tingkat 6, tidak akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk menerobos ke alam Tuan tingkat 6. Begitu mereka mencapai alam Tuan tingkat 6,
hanya Master Alam Semesta asal 9 di Alam Tuan tingkat 9 yang akan mampu melawan mereka. Apakah kita menunggu beberapa ribu tahun, atau haruskah kita terus bertarung? Mata Wang Xian berbinar. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang menunjukkan kekuatannya. King Yue dan yang lainnya belum bergerak. King Yue dan yang lainnya bisa bertarung melawan penguasa alam semesta 9 asal yang berada di alam level 8. Aku benar-benar tidak percaya bahwa ras malaikat memiliki kekuatan untuk mengalahkan dua master dari alam level 8. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia punya ide. Itu untuk melanjutkan. Mungkin berisiko untuk melanjutkan, tetapi Wang Xian merasa itu bukan masalah besar. Harta karun yang kuat memang bisa membuat mereka bertarung melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Namun, harta seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik. Misalnya, domain Aurora, penghalang pertahanan wilayah ras malaikat perlu disiapkan terlebih dahulu. Sama seperti di benua badai, formasi penghakiman malaikat dari ras malaikat juga perlu diatur terlebih dahulu. Apalagi saat digunakan, dibutuhkan banyak ahli untuk mengontrolnya. Lagi pula, itu adalah level yang besar lebih tinggi dari musuh. Tingkat harta pamungkas harus sangat, sangat tinggi. Kecuali, mereka memiliki harta tingkat surga. Namun, ini jelas tidak mungkin. Dengan kata lain, jika Wang Xian terus berurusan dengan pusat kekuatan klan malaikat, tingkat keberhasilannya akan mencapai 80%. Sekarang saatnya klan malaikat dan klan Phoenix menjadi marah. Namun, Wang Xian tidak boleh sombong. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Editor mengirim pesan, kecil dari klan malaikat dan klan Phoenix. Saya akan menunggu Anda di koridor perdagangan yang panjang selama 3 tahun. Jika kalian datang dalam 3 tahun, aku bisa terus bermain dengan kalian. Setelah 3 tahun, saya akan memusnahkan klan malaikat dan klan Phoenix Anda satu persatu. Setelah pesan dikirim, Wang Xian tidak bisa menahan tawa. Dia akan memberi mereka waktu 3 tahun untuk klan malaikat dan klan Phoenix. Dia akan melihat apakah mereka masih mengirim ahli ke sana. Pada saat yang sama, dia juga akan memberikan jaminan pada dirinya sendiri. Jika dia ingin mencapai jalur alam semesta dari koridor perdagangan, bahkan jika ada formasi teleportasi di tengahnya, dengan kecepatan Wang Xian, dia membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun untuk mencapainya. Dengan kata lain, ini akan mencegah klan malaikat mengirimkan sejumlah besar ahli. Para ahli di sini tidak bisa datang. Di alam semesta, satu-satunya yang bisa bergegas adalah pangeran ketiga, King Jiang Sui Feng Huang, dan yang lainnya. Jika mereka datang, mereka bisa membunuh mereka. Setelah membunuh mereka, mereka akan membawa Xiaolan dan yang lainnya naik level. Ketika mereka kembali, mereka akan memusnahkan seluruh klan malaikat dan klan Phoenix. King Yue, kita akan tinggal di sini selama 3 tahun lagi. Dalam 3 tahun ini, akan ada pembangkit tenaga listrik yang datang. Mereka mungkin membutuhkan bantuan Anda. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik yang datang, kami akan pergi. Wang Xian berkata kepada Lan King Yue. Tentu. Sejak saya menerobos, saya belum bergerak. Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat aku. Lan King Yue menganggukkan kepalanya dengan semangat. Master Dewa Makan Kun kuno adalah warisan yang sangat menakutkan dan kuat. Lan King Yue adalah satu-satunya pewaris Master Kun Makan Dewa kuno. Mantan Master Kun Makan Dewa kuno adalah ahli warisan. Dia dihancurkan oleh upaya gabungan dari klan Naga Surgawi dan klan Harimau Surgawi dari klan Phoenix. Ini karena keberadaan yang menakutkan ini terutama memakan Naga Surgawi, burung Phoenix, dan Harimau Surgawi. Inilah alasan mengapa mereka dihancurkan, dan juga alasan mengapa mereka begitu kuat. Penguasa biasa di peringkat ke-8 di alam semesta 9 asal mungkin bukan tandingan Lan King Yue dan yang lainnya. Dengan demikian, Lan King Yue dan 3 Master Kun mungkin tidak hanya bisa melawan 4 penguasa di peringkat ke-8. Mungkin 5, atau 6. Bab 3794-3793 Kegembiraan dan Keyakinan Pangeran Ketiga. Omong-omong, Wang Xian juga ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Lan King Yue dan Xiaolan. Dia bisa mencobanya kali ini. Tentu saja, dia tidak yakin apakah klan malaikat dan klan Phoenix akan mengirim lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi sempurna.
Jika mereka tidak datang, dia tidak akan rugi banyak. Lihatlah pelat batu komunikasi, Raja Naga benar-benar mengirim pesan. Dia ingin menunggu ahli dari klan Malaikat dan klan Phoenix di galeri perdagangan selama 3 tahun. Apakah ini sebuah provokasi? Raja Naga, aku akan memberimu 3 tahun di galeri perdagangan. Cepat dan kirim seseorang untuk membunuhku. Kalau tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Bisakah saya memahaminya seperti itu? Ini benar-benar meremehkan klan Phoenix dan klan Malaikat. Apakah mereka akan mengirim para ahli? Jika mereka mengirim ahli dari alam semesta 9 asal, kecuali itu adalah master dari tingkat ke-9, mereka tidak akan dapat melakukannya tepat waktu. Namun, begitu master tingkat ke-9 masuk ke sini, dia pasti akan dirasakan oleh monster luar angkasa yang kuat di alam semesta berbintang dan dimusnahkan. Karena itu, satu-satunya yang bisa datang ke sini adalah Pangeran Ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Ini jelas ditujukan pada Pangeran Ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Ada banyak ahli di sekitar Pangeran Ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Mereka di sini khusus untuk memburu dan membunuh Raja Naga. Mungkinkah Raja Naga masih memiliki kartu truf? Mustahil. Jika Raja Naga masih memiliki kartu truf, itu akan terlalu menakutkan. Ini seharusnya menjadi bentuk provokasi kepada Pangeran Ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Raja Naga terlalu ganas. Ini adalah konfrontasi langsung. Ketika pesan Wang Xian dikirim, seluruh pelat batu komunikasi gempar. Istana Naga sebenarnya tidak pergi setelah membunuh pusat kekuatan dari klan Malaikat dan Phoenix. Ini adalah provokasi terang-terangan. Mereka masih ingin bermain di galeri perdagangan selama 3 tahun. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah mereka masih memiliki kartu truf atau apakah mereka menggoda 2 balapan puncak? Tapi terlepas dari yang mana itu, tindakan Raja Naga semuanya sangat mengesankan. Dia ingin benar-benar menguatkan balapan puncak dan menguji batas kemampuannya. Untuk melihat kekuatan ras puncak. Di koridor perdagangan yang panjang, ketika para ahli keluarga kerajaan menerima berita ini, mereka semua agak kaget. 3 tahun. Di alam semesta berbintang, banyak ahli malaikat dan ras Phoenix masih bisa melakukannya. Terutama Pangeran Ketiga, King Jiang Water Phoenix, dan yang lainnya. Mereka seharusnya sudah sampai di sini. Mereka memandangi sosok itu dengan takjub. Mereka tidak mengerti apa yang Raja Naga coba lakukan. Namun, tindakannya tidak diragukan lagi merupakan tanda kepercayaan diri. Dia pamer, seorang pembangkit tenaga listrik yang berada di level 7, penguasa ras puncak, berkomentar dengan acuh tak acuh. Dia memamerkan kemampuannya. Di saat yang sama, Pangeran Ketiga juga melihat berita tentang Wang Xian. Ketika dia melihatnya, tubuhnya bergetar lagi. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh yang kejam. Bagus. Raja Naga itu sebenarnya berani menunggu kami di koridor perdagangan yang panjang. Dia benar-benar menungguku dengan arogan di sana. Kali ini, aku harus membunuhnya. Saya harus. Pangeran Ketiga meraung gila saat ini. Raja Naga dari Istana Naga sekarang telah menjadi iblis batinnya. Dia harus dihancurkan. Pakar klan malaikat di sekitarnya juga melihat berita ini. Beberapa ahli dari klan malaikat sedikit mengernyit. Raja Naga ini sebenarnya berani menunggu kita di koridor perdagangan. Apakah dia punya kartu truf? Apakah dia memiliki semacam konspirasi? Kita seharusnya tidak pergi ke sana dengan gegabah. Malaikat kegelapan mengerutkan kening dan berkata, dia punya firasat buruk. Apakah Raja Naga begitu mudah dibunuh? Apakah Raja Naga begitu bodoh? Dia pasti memiliki beberapa kartu truf dan dukungan. Terburu-buru dengan sembrono. Sekarang Raja Naga ada di sana, itu satu-satunya kesempatan kita. Jika kita tidak pergi kali ini, kita tidak akan memiliki banyak kesempatan. Kita harus pergi, dan kita harus menghancurkan Raja Naga secepat mungkin. Pangeran Ketiga meraung gila. Hubungi klan Phoenix. Jika kita pergi, kita harus bergabung dengan klan Phoenix. Kalau tidak, akan sangat sulit mempertahankan Raja Naga. Malaikat cahaya menatap Pangeran Ketiga dan berkata, tentu saja, Phoenix Air Sungai Hijau dari klan Phoenix memiliki harta karun klan Phoenix. Jika mereka menggunakan harta, mereka bisa membunuh penguasa tingkat 8. Kami memiliki hal yang sama di sini.
Pangeran ketiga tidak kehilangan akal sehatnya. Dia ingin menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga lebih dari siapapun. Tapi dia juga tahu bahwa Raja Naga tidak mudah dibunuh. Tapi selama dia bergabung dengan Green River Water Phoenix, dia masih memiliki kepercayaan 90%. Bahkan jika dia tidak dapat benar-benar menghancurkan Raja Naga, selama dia membawa mayatnya kembali, ayahnya secara alami akan memiliki cara untuk menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga. Dan dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Raja Naga. Jika dia tidak bisa membunuhnya kali ini, dia akan benar-benar tamat. Pada awalnya, dia mengira dia tidak punya kesempatan, tetapi Raja Naga memberinya satu kesempatan terakhir, dan dia harus mengambil kesempatan ini. Pergi. Dia menggeram dan dengan cepat terbang menuju koridor panjang. Pada saat yang sama, dia menyebarkan berita ke Green River Water Phoenix satu persatu. Green River Water Phoenix juga memimpin para ahli dan terbang menuju koridor perdagangan yang panjang. Mereka semua dalam kecepatan maksimum, takut Raja Naga dari Istana Naga akan pergi. Secara alami, Wang Xian tidak pergi. Setelah pertempuran berakhir, para ahli dari keluarga kerajaan melepaskan pertahanan mereka. Ini menyebabkan dia dan Lan Qingyue berkeliaran di sekitarnya. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan besar kali ini, tidak ada ras puncak yang datang untuk mengungkapkan niat baik mereka. Bagaimanapun, pertempuran antara Istana Naga dan ras malaikat ras Phoenix belum berakhir. Selanjutnya, ras malaikat dan ras Phoenix terlalu kuat. Meskipun mereka menderita kerugian besar, mereka tidak cukup bodoh untuk berteman dengan Raja Naga dan menyinggung dua ras puncak. Wang Xian tidak peduli. Namun, tidak lama kemudian mereka akan dikejutkan oleh kekuatan Istana Naga. Wang Xian dan Lan Qingyue duduk sebentar di koridor perdagangan yang panjang. Mereka berjalan-jalan dengan santai dan memperdagangkan beberapa barang baru. Ini juga menyebabkan pelat batu komunikasi diisi dengan informasi tentang Wang Xian dan yang lainnya. Apa yang Raja Naga lakukan hari ini? Toko mana yang dia kunjungi? Ini membuat banyak murid yang kuat membicarakannya dengan penuh minat. Reputasi Wang Xian juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kembali ketika klan Phoenix membunuh Skyfire Patriarch, itu adalah pertama kalinya Wang Xian menunjukkan kekuatannya. Dia telah menarik sejumlah besar pendukung. Sekarang, karena kekuatan Wang Xian semakin kuat, semakin banyak pendukung yang berkumpul. Banyak murid dari ras tingkat tinggi bahkan berteriak dan menunggu Raja Naga membawa klan Malaikat dan klan Phoenix turun ke puncak. Mereka sedang menunggu Raja Naga untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Kadang-kadang, ketika Wang Xian melihat mereka, dia juga tersenyum tipis. Tentu saja, tidak ada yang mempercayai kata-kata mereka. Bahkan murid-murid yang kuat dari ras tingkat tinggi yang mengucapkan kata-kata ini tidak mempercayai kata-katanya. Mereka hanya bercanda. Namun, Wang Xian mempercayainya. Ia akan. Bab 3795-3794 ahli berkumpul bersama, mengaum kun. Waktu berlalu hari demi hari, dan 1 hingga 2 tahun berlalu dengan cepat. Selama 1 hingga 2 tahun ini, galeri perdagangan menjadi semakin semarak. Murid para ahli yang tidak jauh dari galeri perdagangan semuanya bergegas. Mereka di sini bukan untuk hal lain selain untuk melihat Raja Naga. Selain itu, mereka juga sedikit penasaran apakah ahli dari klan Malaikat dan klan Phoenix akan menyerbu dalam waktu 3 tahun. Jika mereka melakukannya, pertempuran besar akan terjadi. Mereka ingin melihat seberapa dalam kartu trump Raja Naga itu. Demikian pula, mereka ingin melihat pertempuran hebat antara para ahli top dari ras puncak. Banyak murid dari ahli top dari ras tingkat tinggi bergegas mendekat. Demikian pula, para murid dari ras puncak lainnya juga bergegas. Di antara mereka, tidak ada kekurangan master level 7. Namun, tidak ada ahli dari Malaikat dan klan Phoenix yang datang. Mereka juga tidak berani datang. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan dibunuh oleh Raja Naga. Siapa yang berani datang? Sudah lebih dari 2 tahun. Mengapa para ahli dari klan Malaikat dan Phoenix belum datang? Apakah mereka benar-benar terintimidasi oleh Raja Naga? Itu sangat mungkin. Lagi pula, Raja Naga dari Istana Naga berani menunggu 2 balapan puncak di sini selama 3 tahun. Dia harus memiliki hal-hal lain untuk diandalkan. Mereka mungkin tidak 100% yakin bisa menghadapi Raja Naga. Jika mereka tidak mengambil tindakan kali ini, mereka tidak akan bisa membunuh Raja Naga di masa depan.
Selain itu, dengan tingkat pertumbuhan Raja Naga, klan Malaikat dan Phoenix mungkin akan menghadapi musuh yang paling menakutkan di masa depan. Jika klan Malaikat dan Phoenix tidak bisa berurusan dengan Raja Naga setelah ini, Istana Naga pasti akan berkuasa. Di lempengan batu komunikasi, sejumlah besar murid yang kuat mendiskusikan masalah ini setiap hari. Semua orang menantikannya. Mereka menantikan pecahnya perang. Xiao Xian, sudah ada hampir 20 master level 7 di koridor perdagangan yang panjang ini. Di sudut koridor perdagangan yang panjang, Lan Qingyue dan Wang Xian sedang makan dengan santai. Seluruh koridor perdagangan yang panjang dianggap sebagai tempat yang indah. Butuh beberapa tahun bagi mereka untuk mengelilinginya. Mereka sangat nyaman di sini. Lan Qingyue mampu bertarung melawan master level 8 di alam semesta 9 asal. Oleh karena itu, dia bisa merasakan kedatangan setiap master level 7. Aku bertanya-tanya apakah ahli dari ras malaikat dan ras Phoenix masih datang. Masih ada waktu setengah tahun. Wang Xian mengangguk dan tersenyum. Saya pikir mereka akan tetap datang. Bahkan jika mereka datang lebih awal, mereka mungkin masih membuat beberapa persiapan. Lan Qingyue merenung. Persiapan. Ketika saatnya tiba, kami akan melawan mereka di sini. Jika mereka benar-benar memiliki harta yang sangat kuat, kami akan segera kabur. Wang Xian tersenyum. Dia bukan orang bodoh. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia akan segera pergi. Bagaimanapun, sumber daya yang dia miliki cukup untuk meningkatkan biru kecil dan yang lainnya. Ketika dia kembali, dia tidak percaya bahwa kartu truf dari klan Malaikat dan klan Phoenix masih bisa berurusan dengan penguasa peringkat ke-9. Hehe. Jangan remehkan kekuatanku. Lan Qingyue tersenyum. Keduanya mengobrol dan tertawa. Pada saat yang sama, mereka berjarak sekitar 1 bulan dari penguasa koridor perdagangan yang panjang. Pangeran ketiga dan pembangkit tenaga lain dari klan Malaikat mengambang di sana dengan tenang. Mereka menunggu di sana dengan tenang. Mereka sedang menunggu pembangkit tenaga listrik dari klan Phoenix. Dengan kekuatan mereka, mereka tahu bahwa kemungkinan menghancurkan Raja Naga sedikit rendah. Jika Raja Naga ingin melarikan diri, ada kemungkinan besar dia bisa melarikan diri. Menabrak. Beberapa hari kemudian, suara kepakan sayap terdengar dari kejauhan. Pangeran ketiga membuka matanya dan melihat ke belakang. Matanya bersinar. Green River Water Phoenix, kamu akhirnya di sini. Pangeran ketiga menatapnya dan berkata, aku di sini. Tunjukkan semua kartu truf Anda. Jangan menahan apapun. Green River Water Phoenix berkata langsung. Mereka tidak akan menahan apapun dalam aliansi ini. Baiklah, aku memiliki 25 penguasa peringkat 7 di sini, dan kartu truf terbesarku adalah pesan rahasia Malaikat Agung. Pangeran ketiga segera mengeluarkan kartu trufnya. Ini adalah buku yang sangat istimewa. Ada gambar yang digambar di buku itu. Ada pedang cahaya, perisai cahaya, tombak cahaya, dan salib cahaya. Ada lebih dari selusin dari mereka. Pesan rahasia Malaikat Agung. Ada 13 serangan dan 1 pertahanan. Itu membutuhkan kendali dari 13 malaikat di tingkat ke-7 dari alam penguasa. Setiap serangan sebanding dengan serangan terkuat dari seorang penguasa di tingkat ke-8 dari dunia penguasa. Jika digunakan secara berurutan, itu bisa sangat melukai eksistensi di alam penguasa tingkat 8. Dengan bantuan kita, itu bahkan bisa membunuhnya. Tentu saja, ini mungkin membutuhkan pertempuran yang panjang. Pangeran ketiga berkata, baiklah, aku punya totem Phoenix di sini, dan itu mengandung banyak darah esensi Phoenix. Dengan bantuan Phoenix Totem, penguasa level 7 Phoenix dan aku bisa meletus dengan kekuatan penguasa level 8. Durasinya juga cukup untuk melemahkan ahli penguasa level 8. Mata Green River Water Phoenix berkedip seperti yang dikatakan. Dalam kosmos berbintang, itu agak berbeda dari kosmos 9 asal. Di kosmos 9 asal, jika seseorang ingin menghancurkan eksistensi pada tingkat yang sama, mereka membutuhkan 3 untuk melakukannya. Ini karena kosmos 9 asal dapat melarikan diri kembali ke negara dewa kosmos mereka sendiri kapan saja. Oleh karena itu, mereka bertiga diminta untuk terus menyeret pihak lain ke bawah, mencegahnya melarikan diri. Tapi itu berbeda di sini di kosmos berbintang. Seseorang tidak dapat melarikan diri dalam sekejap saat bertarung melawan seseorang dengan level yang sama. Jika pertempuran berlanjut,
pertempuran 1 lawan 1 bisa mengakibatkan kematian. Jika itu 2 lawan 1, mereka pada dasarnya bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu memiliki kekuatan 9 origin kosmos untuk membunuh mereka. Ini adalah berita yang sangat baik untuk Pangeran Ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau. Bagus. Senyum yang telah lama hilang muncul di wajah Pangeran Ketiga. Tatapannya menyapu melewati Green River Water Phoenix. Selain dia, ada 12 burung Phoenix lainnya. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi di tingkat ke-7 dari dunia penguasa. Dengan kekuatan kita, kita bisa menghancurkan Raja Naga. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah kita tidak bisa membiarkan Raja Naga kabur. Kata Green River Water Phoenix. Maka kita perlu memikirkan cara untuk membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Pangeran Ketiga sedikit mengernyit. Aku punya harta di sini yang bisa menjebak Raja Naga untuk sementara waktu, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kata Green River Water Phoenix. Berapa lama? Mata Pangeran Ketiga berbinar dan langsung bertanya. Paling lama 1 menit. Phoenix Air Sungai Hijau menjawab. 1 menit sudah cukup. Jika Anda dapat menjebaknya selama 1 menit, saya memiliki formasi yang bagus di sini. Beri aku 1 menit, dan aku benar-benar bisa menjebaknya. Pangeran Ketiga mengertakkan gigi, dan matanya bersinar. Bab 3796-3795 pembangkit tenaga listrik dikumpulkan, dan raungan kun terdengar. Waktu semakin dekat dan mendekati tanggal 3 tahun. Wang Xian masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak peduli apakah pusat kekuatan dari malaikat dan klan Phoenix akan datang atau tidak. Dia menjalani kehidupan yang santai setiap hari. Mereka di sini. Pada hari ini, Wang Xian dan Lan Qingyue sedang duduk di tepi danau di koridor perdagangan yang panjang, menikmati pemandangan. Lan Qingyue tiba-tiba angkat bicara. Oh, mereka akhirnya ada di sini. Wang Xian tidak sekuat Lan Qingyue, jadi dia tidak merasakannya. Seberapa kuat mereka? Dia bertanya. Xiao Xian, semuanya berada di alam penguasa tingkat 7. Ada total 28 dari mereka. Lan Qingyue menjawab. 28 dari mereka. Jika kita menambahkan beberapa malaikat perang, seharusnya ada lebih dari 30 malaikat. Wang Xian bergumam. Pada saat ini, dia juga merasakan aura yang sangat menakutkan terbang ke arahnya. Melihat ke atas, satu demi satu sosok perlahan muncul. Malaikat, Phoenix. Mereka terbang dari segala arah seolah-olah mereka takut Wang Xian akan melarikan diri. Mereka sangat percaya diri. Mata Wang Xian berbinar saat melihat mereka. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, aliran energi tiba-tiba muncul dari sisi koridor perdagangan yang panjang. Energi kuning tebal dan bersahaja menyelimuti seluruh koridor perdagangan yang panjang. Raja Naga, jika ada pertempuran besar, silakan menuju ke langit, Raja Naga. Sebuah suara terdengar dari udara tipis. Semua murid yang kuat di koridor perdagangan yang panjang dapat mendengarnya dengan jelas. Jangan khawatir, Wang Xian menjawab sambil tersenyum saat mendengar suara keluarga kerajaan. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung. Mereka di sini. Mereka di sini, mereka di sini. Praktisi kuat dari keluarga Phoenix dan malaikat ada di sini. Keluarga Phoenix dan Angel tidak mau melepaskan kesempatan ini. Mereka benar-benar ada di sini. Lihat, mereka semua berada di alam level 7. Mereka telah mengepung sekeliling. Ya dewa, 28 master level 7, total 28. Sudahkah klan malaikat dan klan Phoenix mengumpulkan semua master di Starry Universe? Perang akan segera dimulai. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga dari Istana Naga, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Tapi Raja Naga tampaknya sangat santai. Apakah dia punya kartu truf? Aura yang menakutkan. Jika pertempuran besar ini akan dimulai, apakah pertahanan keluarga kerajaan dapat menahannya? Ketika semua orang mendengar suara ahli keluarga kerajaan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke langit. Pada saat ini, para ahli dari balapan puncak lainnya di galeri perdagangan yang panjang terbang satu persatu dan menyaksikan dari bawah. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Pertarungan antara para ahli dengan level seperti itu belum pernah terjadi selama lebih dari 20 miliar tahun. Lebih dari 20 miliar tahun. Lama sekali. Sekarang, pertempuran yang mengerikan akan meletus.
Ras malaikat dan ras Phoenix memiliki 28 ahli di tingkat ketujuh. Mereka pasti memiliki kartu truf yang kuat di tangan mereka. Saya merasa bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga, mereka benar-benar tidak dapat melawan. Peri hebat di tingkat ketujuh berkata dengan binar di matanya. Jika Raja Naga dapat menghadapi mereka secara langsung dan bertahan, maka kekuatan Raja Naga terlalu menakutkan. Master Skeleton Rache berkata dengan lantang tidak jauh dari sana. Seolah-olah dia menjawab kata-kata Great Elf. Memang, jika Raja Naga masih bisa menolaknya, kita harus mempertimbangkan hubungan kita dengan Istana Naga. Seorang ahli dari Divine Tiger Clan berkata dengan samar. Saya pikir Raja Naga ingin bermain dengan dua balapan puncak. Jika Raja Naga dapat menolaknya, maka pengembangan dan peningkatan ras puncak kami yang lain, yang bernilai lebih dari 20 miliar, akan menjadi sampah. Di sisi balapan bawah, kata seorang master di level ketujuh. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Raja Naga dari Istana Naga meningkat begitu cepat karena dia memiliki warisan dari klan Naga Surgawi, dan bahkan warisan dari Raja Naga Air. Seorang ahli dari negara Celestial menggelengkan kepalanya. Pokoknya, ini akan menarik. Raja Naga pasti mewarisi warisan dari Raja Naga Air, dan bahkan warisan dari Raja Naga Lima Elemen, Raja Naga Gelap Terang, dan yang lainnya. Beberapa malaikat dan Phoenix akan menerimanya. Para ahli dari garis keturunan suci tertawa pelan. Sekelompok ahli yang berada di level 7, pemimpin ras puncak, mulai mengobrol di koridor perdagangan yang panjang. Mereka mengungkapkan pendapat mereka. Demikian pula, percakapan mereka juga bisa mewakili pendapat sebagian besar murid para ahli. Di saat yang sama, berita ini juga ditransmisikan ke pelat batu komunikasi dengan hiruk-pikuk. Yang mana Pangeran Ketiga dan Green River Water Phoenix. Keluarlah sebentar dan biarkan aku melihat dua orang yang mencoba membunuhku. Wang Xian melayang di udara di atas koridor perdagangan yang panjang. Tatapannya menyapu sekeliling saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Saya ceroboh dan membiarkan seekor semut tumbuh hingga tahap ini. Namun, hari ini, saya ingin memusnahkan semut ini sepenuhnya. Pangeran Ketiga menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Aku seekor semut, menarik. Yang ini harus menjadi Pangeran Ketiga Malaikat Cahaya, kan? Karena Anda mengatakan saya semut, mari kita bertarung satu lawan satu untuk melihat apakah ada yang tidak berguna yang sombong atau jika ada yang tidak berguna yang meminjam kekuatan ras. Haha. Wang Xian menatap Pangeran Ketiga dan tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar sombong. Pada tahap ini, dia masih berani memanggilnya semut. Dia mungkin seorang yang terbelakang. Di daerah sekitarnya, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari ras puncak tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata Pangeran Ketiga. Mereka sudah berada di tahap ini, namun mereka masih berusaha bersikap keren. Apakah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi? Lihatlah dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana ras malaikat dipaksa ke tahap ini. Ketika Pangeran Ketiga mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresinya langsung berubah suram. Yang mana Phoenix air sungai hijau? Biar ku lihat. Ngomong-ngomong, Pangeran Ketiga mungkin ingin membunuhku karena antek-anteknya. Bagaimana denganmu, Phoenix air sungai hijau? Saya sangat penasaran. Kenapa kau selalu ingin membunuhku? Bisakah Anda memberitahu saya? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Phoenix dan terus bertanya dengan senyuman di wajahnya. Tentu saja, aku punya rencana sendiri untuk membunuhmu. Green River Water Phoenix menatap Wang Xian dan menjawab dengan dingin. Ini adalah Phoenix air yang dingin dan indah. Itu bisa dianggap sebagai alasan. Saya punya pertanyaan lain. Sebelum pemimpin garis keturunan naga leluhur meninggal, dia berkata bahwa garis keturunan naga dewa harus berhati-hati terhadap Phoenix. Apa alasannya? Wang Xian mengajukan pertanyaan lain. Seolah-olah ini bukan pertempuran besar tetapi solusi untuk pertanyaan di dalam hatinya. Itu karena Divine Dragon Island saat ini ditempati oleh suku Phoenix. Adapun pemimpin suku naga leluhur, saya tidak keberatan. Green River Phoenix menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Jadi begitu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Hanya itu yang harus dia katakan. Bab 3797 dengan berkumpulnya 3796 pembangkit tenaga listrik, raungan kun terdengar. Pulau Naga Surgawi adalah sarang dari klan Naga Surgawi.
Setiap balapan puncak menempati tanah yang diberkati gua surga yang kuat. Pulau Naga Surgawi dari klan Naga Surgawi secara alami memiliki tanah yang diberkati gua surga yang bahkan didambakan oleh ras puncak. Setelah klan Naga Surgawi dimusnahkan, itu normal bagi klan Phoenix untuk menempatinya. Wang Xian sudah menanyakan semua pertanyaan di dalam hatinya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menuai hasilnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke semua murid kuat dari suku Malaikat dan suku Phoenix. Baiklah, aku sudah selesai dengan pertanyaanku. Ayo, biarkan aku merasakan kekuatan suku Phoenix dan suku Malaikatmu. Hehe, mari kita lihat apakah saya bisa tinggal di sini hari ini. Wang Xian meregangkan tubuhnya dan berkata kepada mereka dengan senyuman di wajahnya. Pergilah sekuat-kuatnya. Green River Water Phoenix meraung pelan. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan totem Phoenix naik ke langit. Pada totem ini, ada darah esensi Phoenix yang sangat menakutkan. Darah esensi yang melonjak ini cukup mengejutkan semua ahli. CHIRP 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 CHIRP. Pada posisi di samping Phoenix air sungai hijau, kedua burung Phoenix air mengeluarkan suara gemuruh dan terbang langsung menuju totem Phoenix. Saat mereka terbang di atas totem, aura di tubuh mereka naik dengan cepat. Keadaan yang meningkat seperti ini jauh lebih menakutkan daripada membakar hidup mereka. Gelombang energi menakutkan bergegas menuju sekitarnya. Pesan rahasia Archangel. Pangeran ketiga tidak ragu sama sekali dan langsung mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Dengan lambaian tangannya, buku pesan rahasia Malaikat Agung terbang ke langit. Halaman demi halaman senjata menakutkan perlahan terwujud dan muncul dalam kehampaan. Senjata cahaya yang sangat menakutkan itu diarahkan ke arah Wang Xian. Pangeran ketiga menatap Wang Xian, matanya dipenuhi rasa dingin dan dingin. Raja Naga dari Istana Naga, kamu terlalu sombong. Beraninya kau mengabaikan kami. Kamu pasti akan mati di sini hari ini. CHIRP CHIRP CHIRP. Green River Water Phoenix melambaikan tangannya lagi. Sayap Water Phoenix perlahan muncul dan terbang ke arah sekitarnya. Energi khusus menyegel seluruh kekosongan. Wang Yun langsung merasakan kekuatan penekan yang kuat. Kekuatan penekan ini membuatnya merasa bahwa dia sudah terjebak di ruang ini. Ruang bahasa air. Phoenix air sungai hijau berteriak dengan suara rendah. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Ketika pangeran ketiga melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan ekspresi gembira. Dia melambaikan tangannya. Di ruang penyimpanan, 5 malaikat perang terbang keluar. Setiap malaikat pertempuran memiliki kekuatan untuk mendominasi level ke-7. Di tangan 5 malaikat perang ini, mereka memegang hati mereka sendiri. Hati putih transparan menembakkan sinar cahaya yang jatuh langsung ke Wang Xian. Wang Xian langsung merasakan perasaan aneh, perasaan terkunci sepenuhnya. Bang, bang, bang. Saat perasaan ini muncul, kelima malaikat pertempuran mulai runtuh perlahan. Kekuatan cahaya yang menakutkan melonjak ke dalam hati cahaya. Hati cahaya terbang ke arah sekeliling, benar-benar menyegel ruang ini. Dalam sekejap, Phoenix air sungai hijau dan pangeran ketiga mengeluarkan semua kartu truf mereka. Mereka menunjukkan semua kartu truf mereka. Semua demi membunuh Wang Xian. Ini terutama terjadi pada pangeran ketiga. Dia telah sepenuhnya menutup ruang ini dengan mengorbankan 5 malaikat pertempuran yang berada di tingkat ke-7 dari dunia penguasa. Dapat dikatakan bahwa dia telah membayar harga yang sangat mahal. Hahaha, Raja Naga dari Istana Naga, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Saya telah mengorbankan 5 malaikat perang. Bahkan jika Anda memiliki harta pamungkas untuk melarikan diri, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wajah pangeran ketiga dipenuhi kegembiraan dan tawa biadab saat dia menatapnya dan meraung. Kali ini, mereka akhirnya bisa menghancurkan Raja Naga. Selama mereka membawa kembali mayat Raja Naga, mereka akan memiliki cara untuk langsung membunuh tubuh kebangkitannya melalui mayat tersebut. Dengan kata lain, Raja Naga dari Istana Naga pasti akan mati. Kebencian di hatinya akhirnya terselesaikan. Istana Naga tidak akan bisa melakukan apapun di masa depan. Ini. Namun, pada saat ini, semua murid dari ras puncak dan ras tingkat tinggi tercengang saat melihat pemandangan ini.
Semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari dua burung Phoenix. Ini adalah kekuatan penguasa tingkat 8. Meski hanya sementara, tetap saja sangat menakutkan. Klan Phoenix benar-benar menggunakan kartu truf seperti itu. Bukankah ini berarti bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan berurusan dengan dua penguasa tingkat 8? Tidak hanya itu, tapi ada juga senjata yang diringkas dari kitab klan malaikat. Setiap senjata mengandung rasa energi yang dapat melukai atau bahkan membunuh tuan level 7. Mereka benar-benar mengungkapkan semua kartu truf mereka dalam sekejap. Apakah ini kartu truf dari klan malaikat dan klan Phoenix? Itu terlalu menakutkan. Bukankah Raja Naga sedikit ceroboh? Pangeran ketiga dari ras malaikat mengorbankan 5 malaikat pertempuran dari tingkat ke-7 alam penguasa untuk membentuk jebakan. Ini adalah Raja Naga yang pasti akan membunuh. Ini terlalu kejam. Ini adalah penghalang yang dibentuk oleh 5 malaikat pertempuran dari alam penguasa tingkat ke-7. Raja Naga tidak bisa kabur sama sekali. Raja Naga masih sedikit ceroboh. Tidak, harus dikatakan bahwa Green River Water Phoenix dan Pangeran ketiga terlalu gila. Niat membunuh ras malaikat dan ras Phoenix terlalu kuat. Para ahli ras puncak memandangnya dengan kaget. Terutama metode pangeran ketiga yang secara langsung mengorbankan malaikat pertempuran 5 tingkat 7. Ini terlalu kejam. Bagaimana bisa Raja Naga dari Istana Naga melawan? Raja Naga ini dalam masalah besar. Bagaimana bisa Raja Naga melawan? Ya, bagaimana dia bisa menolak? Kekuatan ini terlalu kuat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Raja Naga terlalu ceroboh kali ini. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Menurut metode ras malaikat dan ras Phoenix, selama kita mendapatkan mayat Raja Naga, bahkan jika itu adalah tubuh yang dibangkitkan, kita dapat menghancurkannya sepenuhnya, bukan? Murid-murid yang kuat dari ras tingkat tinggi juga melebarkan mata mereka. Ini adalah dasar dari balapan puncak. Ini adalah teror dari balapan puncak. Ini adalah ras malaikat dan ras Phoenix. Mereka harus mengakui bahwa fondasi dan kekuatan semacam ini hanya bisa dikagumi oleh ras tingkat tinggi. Jika mereka ingin mengunggulinya, bahkan jika mereka memperoleh peluang besar di alam semesta berbintang, itu masih sulit. Hehe, apakah kamu akan mengungkapkan semua kartu trufmu? Kalian benar-benar kuat. Sepertinya kalian sangat membenciku dan ingin meninggalkanku di sini sepenuhnya. Wang Xian menyapu pandangannya dan menyipitkan matanya sedikit. Ada pandangan takjub di matanya. Hahaha, Raja Naga, kamu harus mati. Pangeran ketiga menatap Wang Xian dan meraung marah dengan ekspresi ganas. Kali ini, Raja Naga bisa melupakan melarikan diri. Kalian memang sangat kuat. Aku bukan tandinganmu dan kalian memang bisa membunuhku. Wang Xian menatap mereka dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Aku bukan tandinganmu. Jadi, saya hanya bisa membiarkan istri saya bertindak. Bab 3798-3797 Dewa Kuno Fit Kun Master. Aku bukan tandinganmu, jadi aku hanya bisa membiarkan istriku bertindak. Suara santai Wang Xian terdengar. Saat dia berbicara, dia menatap Lan Qingyue dengan senyum di wajahnya. Di sekitar mereka, pangeran ketiga, Qing Jiang, Sui Feng Huang, dan yang lainnya juga sedikit terpana saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka memandang Wang Xian dengan takjub. Menghadapi kartu truf dan kekuatan mereka, bagaimana mungkin Raja Naga dari Istana Naga masih bisa berbicara dan tertawa? Bagaimana dia bisa begitu tenang? Kartu truf apa yang dia miliki? Dan biarkan istrinya berkelahi. Mereka menatap Lan Qingyue, mata mereka penuh keterkejutan dan keraguan. Apakah Raja Naga benar-benar memiliki kartu truf? Raja Naga masih memiliki kartu truf. Raja Naga masih bisa tertawa ketika menghadapi kartu truf yang menakutkan dan barisan klan malaikat dan klan Phoenix. Kartu truf apa lagi yang dia miliki? Membiarkan istrinya berkelahi. Apa yang sedang terjadi? Aku bukan tandingan kalian, jadi aku hanya bisa membuat istriku bergerak. Wanita itu sepertinya tidak terlalu kuat. Bukankah itu Ratu Naga dari Istana Naga? Saya tahu tentang ini. Ada banyak Ratu Naga di Istana Naga. Saat itu, mereka semua tampil di acara-acara penting di Istana Naga. Saya pernah melihat mereka sebelumnya. Ini salah satu Ratu Naga. Di daerah sekitarnya, beberapa murid kuat dari ras tingkat tinggi memandang Wang Xian dengan kaget.
Bagaimana dia bisa begitu tenang dalam keadaan seperti itu? Selain itu, ada orang yang mengenali Lan Qingyue. Lan Qingyue dan yang lainnya dari Istana Naga kadang-kadang muncul di acara-acara penting di Istana Naga ketika beberapa ras tingkat tinggi datang untuk memberikan penghormatan ke Istana Naga. Beberapa murid kuat dari ras tingkat tinggi mengenali Lan Qingyue. Hah! Para ahli dari ras puncak tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke Lan Qingyue. Ratu Naga dari Istana Naga, istri dari Raja Naga. Dia adalah kartu truf terbesar Raja Naga. Ini. Mereka merasa sulit untuk percaya. Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Raja Naga di Istana Naga? Orang harus tahu bahwa Raja Naga dari Istana Naga pasti telah memperoleh warisan terkuat dari klan Naga Surgawi. Bagaimana mungkin ada seseorang yang lebih kuat darinya di Istana Naga? Lan Qingyue tersenyum saat melihat Wang Xian menatapnya. Dia mengambil langkah maju dan mengalihkan pandangannya ke semua pusat kekuatan dari klan Malaikat dan klan Phoenix. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Izinkan saya memperkenalkan diri, Ratu Naga dari Istana Naga. Lan Qingyue berkata perlahan. Semua pembangkit tenaga dari klan Phoenix dan klan Malaikat di sekitar melihat Lan Qingyue, yang tenang, dan bahkan sedikit sombong. Dia tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Mereka tiba-tiba memiliki firasat buruk di hati mereka. Pewaris terakhir dari Master Makan Dewa Kuno Kun. Lan Qingyue. Dua kata lagi dengan lembut keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, energi abu-abu keluar dari tubuhnya. Energi ini aneh, tapi mengandung teror hebat. Biru kecil, rumah kecil, sedikit putih. Dia terus berbicara dengan senyum di wajahnya. Dia dengan ringan melambaikan tangannya ke kiri, kanan, dan depan. Bas, bas, bas. Pada saat berikutnya, di bawah ekspresi kaget semua orang, 3 lubang hitam yang menakutkan muncul di udara di atas koridor perdagangan yang panjang. 3 lubang hitam yang sangat menakutkan muncul dari udara tipis di sekitar pengepungan klan Malaikat dan klan Phoenix. Lubang hitam ini muncul entah dari mana. Mereka sangat dalam. Wuuu, wuuu, wuuu. Detik berikutnya, raungan datang dari lubang hitam. Raungan itu jauh, kosong, dan kuno. Tampaknya menjadi keberadaan yang menakutkan dari pusat alam semesta. Tampaknya itu adalah keberadaan yang menakutkan yang telah pindah ke sini. F*CK, 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 Dewa kuno memberi makan Tuan Kun, Dewa kuno memberi makan Tuan Kun, itu Kun, itu Kun. Pada saat ini, harimau surgawi di alam penguasa tahap ke-7 dari klan harimau surgawi tiba-tiba meraung keras, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Dewa Kun Master kuno terakhir dihancurkan oleh klan harimau surgawi kita, klan Phoenix, dan klan naga surgawi? Bagaimana bisa masih ada? Dia melebarkan matanya dan terus mengaum. Tuan Kun Dewa kuno. Beberapa ahli ras puncak sedikit bingung ketika mereka mendengar suara ahli klan harimau surgawi. Apa Dewa kuno Kun Sovereign? Aku tidak tahu. Tapi dari seruan Lord Divine Tiger itu, ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Omong kosong, bagaimana tidak menakutkan? Bukankah Lord Divine Tiger ini mengatakan bahwa Dewa kuno Kun yang berdaulat terakhir dibunuh oleh mereka yang bekerja sama dengan ras Phoenix dan ras naga surgawi? Bagaimana mungkin sebuah eksistensi yang membutuhkan 3 ras puncak untuk bekerja sama menjadi sebuah eksistensi biasa? F*CK, aku merasa seperti ada keberadaan yang menakutkan keluar dari lubang hitam yang dalam itu. Kelompok murid ahli ras tingkat tinggi agak kaget. Agak tak terbayangkan. Itu adalah pertama kalinya Master Kun Makan Dewa Kuno dan yang lainnya mendengarnya. Tapi hanya mendengar nama ini membuat mereka merasa sangat luar biasa. Dewa kuno, memberi makan Tuan Kun, weng. Pada saat ini, 3 sosok yang sangat besar perlahan muncul dari dalam 3 lubang hitam. Biru kecil dan putih kecil. Mereka memiliki kekuatan penguasa level 5, dan tanpa penindasan langit berbintang, mereka sebanding dengan penguasa level 8. Tubuh besar mereka memberi orang dampak yang kuat. Semua orang merasakan langit menjadi gelap. Setiap sosok lebih besar dari koridor panjang tempat mereka berada. Konsep macam apa ini? F*CK, ini terlalu gila. Ketiga binatang buas yang menakutkan ini disebut Little Blue. Rumah kecil, sedikit putih. Bagaimana mereka kecil? Pakar ras elf hanya bisa bergumam.
Ini terlalu besar. Aku ingat sekarang. Dewa kuno mengangkat Tuan Kun. Kun yang mereka besarkan biasanya memberi makan naga dewa, burung phoenix, dan harimau dewa. Ada catatannya juga. Kun juga melahap ahli ras iblis kami untuk meningkatkan kekuatannya dengan melahap ras puncak. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, setelah waktu yang sangat lama, itu dihancurkan oleh Divine Tigers, Phoenixes, dan Divine Dragons. Saya tidak berharap itu muncul lagi. Mata seorang ahli iblis berkilat kaget saat dia berbicara. Memakan ras puncak, aku takut mati. Kejam, terlalu kejam. Murid ras tingkat tinggi sedikit membuka mulut saat melihat ini. Ini terlalu sengit, ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Apakah ini kartu Tram Istana Naga? Ras malaikat dan pakar ras Phoenix akan menderita. Ras malaikat dan ras Phoenix juga akan menderita. Seorang tetua dari garis keturunan suci bergumam dengan kipas bulu di tangannya. Uhuk-uhuk. Semuanya, perhatikan. Pertahanan keluarga kerajaan paling banyak dapat memblokir serangan penguasa tingkat 8. Jika pertarungan besar pecah, pertahanan kita mungkin runtuh. Hati-hati. Saat ini, seorang ahli dari keluarga kerajaan tiba-tiba memperingatkan. Semua murid dari ras tingkat tinggi. Ini. Apa maksudnya? Jika pertahanan mereka dihancurkan, bukankah mereka akan tamat? Hanya gempa susulan dari pertempuran antara para ahli tingkat ini pasti akan membunuh mereka. Keluarga kerajaan, jangan menakuti kami. Sebenarnya, tidak perlu terlalu khawatir. Dari kelihatannya, ras malaikat dan ras Phoenix akan benar-benar ditekan. Tidak akan menjadi masalah besar bagi kita untuk bersembunyi. Saat ini, ahli klan kerajaan berkata dengan santai. Dia memimpin seluruh koridor perdagangan dan bintang-bintang mundur ke kejauhan. Bab 3799-3798 Dewa Kuno memberi makan kuntuan. Sebenarnya, tidak perlu terlalu khawatir. Dari kelihatannya, ras malaikat dan ras Phoenix akan benar-benar ditekan. Kita mungkin bisa bersembunyi sedikit. Ketika suara kerajaan terdengar, semua orang mengerutkan bibir, wajah mereka dipenuhi keheranan. Itu tidak terlalu berbahaya. Itu sangat menghina. Apa yang dia maksud dengan perbedaan yang terlalu besar? Apa yang dia maksud dengan mungkin tidak ada masalah? Apakah maksudnya ras malaikat dan ras Phoenix akan sepenuhnya ditekan? Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya sama saja. Dewa kuno legendaris Feeding Kun Lord memiliki 3 kun yang bisa melawan penguasa di peringkat ke-8. Perlawanan seperti itu. Kekuatan ras malaikat dan ras Phoenix memang mampu bersaing melawan 3 penguasa di peringkat ke-8 dengan semua kartu truf mereka. Tapi konfrontasi ini hanya sementara. Kedua Phoenix ras malaikat dengan paksa meningkatkan kekuatan harta ofensif pangeran ketiga. Meskipun bisa melawan penguasa peringkat ke-8, berapa lama itu bisa bertahan? Sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun. Tapi orang harus tahu bahwa selain dari 3 kun, ada juga dewa kuno yang memberi makan Tuan Kun. Kekuatan dewa kuno memberi makan Kun Lord juga berada di level ini. Yang terpenting, dewa kun master kuno yang legendaris adalah eksistensi yang dikepung oleh 3 ras puncak. Kekuatan mereka hanya sebanding dengan penguasa biasa di peringkat ke-8. Ini jelas tidak mungkin. Dewa kun master kuno yang legendaris pasti memiliki kekuatan mengerikan yang jauh melampaui level biasa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, Pangeran ketiga, Phoenix Air Sungai Azure, serta para ahli ras malaikat dan ras Phoenix, melihat 3 kun yang mengelilingi mereka. Mereka memandang Lan King Yue dan Master Kun makan dewa kuno yang legendaris. Mereka merasakan kekuatan yang menakutkan ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan seorang penguasa di peringkat ke-8. Kekuatan pertempuran 4 penguasa di peringkat ke-8. Dan mereka adalah keberadaan legenda yang menakutkan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Saat mereka melihat ke ruang tertutup dan merasakan tekanan yang menakutkan ini, tubuh mereka mulai bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kotoran. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Wajah malaikat dan Phoenix di peringkat ke-7 berubah drastis, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka ditakdirkan. Begitu mereka mulai bertarung, mereka pasti bukan lawan mereka. Jika mereka terus bertarung,
mereka akan mati. Mereka akan mati. Kesenjangan itu terlalu besar. Mereka hanyalah eksistensi di level 8 yang mengandalkan kartu truf mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Itu palsu. Adapun lawan, mereka nyata. Hehe, Pangeran ketiga, Green River Water Phoenix, kalian berdua tidak cukup naif untuk berpikir bahwa aku akan menunggu kalian menyerangku hanya dengan mengandalkan kekuatan yang aku perlihatkan, kan? Aku akan cukup bodoh untuk menunggu kalian membunuhku, kan? Wang Xian menatap mereka dengan wajah penuh ejekan. Matanya perlahan menunjukkan ekspresi jijik. Wang Xian telah berjalan dari bumi ke sini selangkah demi selangkah. Dia tidak akan ceroboh dengan cara apapun. Mereka yang mengira dia ceroboh pada akhirnya akan menjadi orang mati. Pangeran ketiga dan Phoenix air sungai hijau di depannya adalah sama. Kalian berdua idiot. Wang Xian melihat ekspresi mereka yang sangat jelek dan mengejek mereka. Ketika Pangeran ketiga dan Phoenix air sungai hijau mendengar kata-katanya, tubuh mereka bergetar hebat dan mata mereka merah. Aku memberi kalian semua dari suku malaikat, suku Phoenix, kesempatan untuk hidup. Ayo, Pangeran ketiga, Green River Water Phoenix. Bukankah kalian berdua mencoba untuk menghancurkanku? Hari ini, aku memberimu kesempatan. Kalian berdua menyerangku, dan aku akan melawan kalian berdua sendirian. Jika Anda bisa mengalahkan saya akan melepaskan Anda semua. Wang Xian menatap mereka dan terus berbicara dengan acuh tak acuh. His, Raja Naga luar biasa. Dia ingin melawan Pangeran ketiga dan Green River Water Phoenix of the Angel of Light sendirian. Ini adalah provokasi terang-terangan. Itu sangat menghina. Akan menarik jika mereka tidak berani menerima tantangan. Hahaha, jika mereka tidak berani menerima tantangan, maka klan malaikat dan klan Phoenix akan kehilangan banyak muka. Raja Naga, bukankah kamu selalu ingin menghancurkan mereka? Yah, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, Anda dapat bergandengan tangan untuk menyerang saya dan mengalahkan saya. Kamu bisa hidup. Itu sangat menghina. Ini akan menarik. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga, bagaimana Pangeran ketiga bisa bertarung dengan Phoenix air sungai hijau seperti ini? Kecuali mereka masih memiliki kartu truf. Ketika murid-murid kuat di sekitarnya mendengar kata-kata Wang Xian, mereka membelalakan mata dan mau tidak mau berdiskusi di antara mereka sendiri. Memalukan, 1 lawan 1. Apakah kalian berani melakukannya? Raja Naga dari Istana Naga, jangan pergi terlalu jauh. Phoenix air dari sungai hijau menatap Wang Xian dan berkata, haha, kamu mengatakan bahwa aku terlalu jauh. Sangat menarik. Anda ingin membunuh saya, tetapi saya di sini sekarang, dan Anda mengatakan bahwa saya menggertak Anda. Anda mengandalkan kekuatan di belakang Anda. Baiklah kalau begitu, aku juga mengandalkan kekuatan Istana Naga sekarang. Haruskah kita melawannya? Selain itu, aku pria yang memegang kata-kataku. Jika Anda bisa mengalahkan saya akan melepaskan Anda semua. TSK, datang dan bertarunglah denganku. Jika Anda melakukannya, pembangkit tenaga listrik di klan Anda mungkin bisa bertahan. Petik 2. Tapi jika tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Setelah Wang Xian menyelesaikan kalimat terakhirnya, matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan dingin. Huf. Napas Green River Phoenix sedikit tergesa-gesa. Pada saat ini, burung Phoenix di sekelilingnya menatapnya dalam diam. Di sisi Pangeran ketiga, pembangkit tenaga listrik dari suku malaikat juga menatapnya. Jelas bahwa mereka punya pendapat. Mereka telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Bakar semua kekuatan hidupmu dan cobalah. Seekor Phoenix api menatap Green River Water Phoenix dan berkata dengan lemah. Kata-katanya membuat sayap Green River Water Phoenix bergetar dan cakarnya perlahan mengepal. Bagus. Raja Naga dari Istana Naga, mari kita coba kekuatanmu saat ini. Green River Water Phoenix mengepakkan sayapnya sedikit dan sayap di tubuhnya perlahan mulai terbakar. Ini menghabiskan kekuatan hidupnya. Suara mendesing. Pangeran ketiga juga menonjol. Dengan lambaian tangannya, sebuah tombak muncul di tangannya, dan sebuah mahkota muncul di atas kepalanya. Golden Light mengalir di sayap. 3 harta bawaan tertinggi. Auranya naik, tetapi pada saat ini, ekspresinya sangat jelek. Pasukan malaikatnya, 5 malaikat pertempuran terkuat yang berada di tingkat ke-7 alam penguasa, semuanya telah berubah menjadi energi. Jika dia tidak menghabiskannya,
dia masih punya kesempatan. Sekarang, Phoenix air sungai hijau mungkin harus menghabiskan kekuatan hidupnya. Bagus sekali. Setidaknya kalian bukan pengecut. Biarkan saya melihat kekuatan dan kemampuan Anda untuk menjadi sombong. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan 4 klon hantu langsung menyerang pangeran ketiga dan Phoenix air sungai hijau. Membunuh. Phoenix air sungai hijau dan pangeran ketiga meraung dan menyerang klon hantu. Raja Naga jelas menggoda dan mempermalukan mereka. Seorang ahli ras Netherworld yang berada di level 7 menggelengkan kepalanya. Bab 3800-3799 menggoda mereka. Ya, Raja Naga jelas mencoba menggoda mereka. Bahkan jika Green River Water Phoenix menggunakan semua kekuatan hidupnya, itu masih bukan tandingan Raja Naga. Jika malaikat pertempuran pangeran ketiga, yang berada di alam penguasa tingkat ketujuh, tidak menggunakan kekuatan hidup mereka, mereka mungkin bisa melawan Raja Naga dari Istana Naga. Di daerah sekitarnya, ada seorang ahli yang berada di tingkat ketujuh dari dunia penguasa. Mereka tahu sedikit tentang kekuatan Raja Naga. Bagaimana mereka bisa bertarung hanya dengan pangeran ketiga dan Phoenix air sungai hijau? Seperti yang mereka katakan, Wang Xian mempermainkan mereka. Dia ingin memberitahu pangeran ketiga yang agung dan Phoenix air sungai hijau bahwa tanpa dukungan ras mereka, mereka adalah eksistensi yang dapat dengan mudah dibantai. Pangeran ketiga, Phoenix air sungai hijau, dan dua avatar hantu Netherworld sedang bertarung satu sama lain. Dalam situasi 1 lawan 2, mereka sama sekali tidak dirugikan. Mereka bahkan memiliki keuntungan. Jika mereka terus bertarung, kedua avatar hantu Netherworld akan terpencar. Namun, orang harus tahu bahwa ini sebelum Wang Xian bergerak. Mati. Pangeran ketiga meraung dengan gila saat dia bertarung. Dia juga menyadari masalah di depannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia harus berdiri dan bertarung dengan Raja Naga. Tapi sekarang, Raja Naga dari Istana Naga masih berdiri di sana dan tidak bergerak. Bukankah celahnya terlalu besar? Pangeran ketiga dan Phoenix air sungai hijau sekarang gemetar bersama dengan avatar hantu Raja Naga dari Istana Naga. Apa yang akan terjadi jika Raja Naga dari Istana Naga bergerak? Jika kita ingin mengalahkan Raja Naga sekarang, kita harus bergerak dari ahli yang berada di level 8. Dia terlalu kuat. Ini adalah Raja Naga Istana Naga. Murid ahli di sekitarnya menghela nafas sedikit. Para ahli dari klan Phoenix dan klan Malaikat terlihat sangat malu saat melihat pemandangan ini. Napas mereka sedikit tergesa-gesa. Aku tidak main-main dengan kalian lagi. Wang Xian melihat pemandangan ini dan mencibir. Dia melihat Phoenix air sungai hijau. Yang pertama akan membunuhmu lebih dulu. Aku akan bergerak. Dia berbicara. Sebelum dia bergerak, dia mengingatkan Phoenix air sungai hijau. Ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan baginya. Menabrak. Saat berikutnya, Wang Xian bergerak. Dia mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan langsung menghilang. Ketika Phoenix air sungai hijau mendengar kata-kata Wang Xian, dia merasakan sosok menakutkan menyerangnya. Ekspresinya berubah drastis. Api maut, lepaskan. Dia meraung dengan mata merah darah dan meluncurkan serangan skala besar. Pada saat ini, 1/5 dari kekuatan hidupnya terbakar. Berdengung, Wang Xian merasakan energi dari serangan ini dan segera membentuk pertahanan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Tai Chi Dragon Disc mulai berputar. Dia terus menyerang tubuh Green River Water Phoenix. Saat dia bergegas, serangan yang dia atur mulai runtuh. Serangan itu mendarat di lempeng naga Tai Chi. Namun, pelat naga Tai Chi dengan mudah memblokir serangan ini. Kekuatan serangan balik mulai pulih. Karena lapisan energi ini memiliki efek melemahkan pertahanan Wang Xian, serangan balik ini tidak terlalu kuat. Namun, itu jelas tidak lemah. Green River Water Phoenix segera merasakan energi aneh mengalir ke tubuhnya. Karena lengah, dia memuntahkan seteguk darah. Guyuran. Detik berikutnya, Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa prima dan mendarat di tubuh Phoenix air sungai hijau dalam sekejap. Dia berdiri di atasnya dan menginjak kakinya dengan lembut. Gelombang energi melonjak ke tubuhnya secara langsung. CHIRP. Suara sedih keluar dari mulutnya. Green River Water Phoenix, kamu masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu. Wang Xian berdiri di atas tubuhnya dan berkata dengan nada mengejek. Terlalu kuat,
Ini terlalu kuat. Green River Water Phoenix tidak bisa berbuat apa-apa pada Raja Naga bahkan ketika dia mempertaruhkan nyawanya. Kekuatan Raja Naga memang terlalu kuat. Kesenjangannya terlalu besar. Mungkin Pangeran Ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau tidak akan pernah berpikir bahwa akan tiba saatnya ketika mereka memprovokasi mantan Raja Naga. Semua murid yang kuat di sekitar sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Menyerang, hancurkan Raja Naga. Namun, pada saat ini, sekelompok praktisi kuat dari klan Phoenix menatap Wang Xian dan langsung melancarkan serangan. Mereka sepertinya menunggu kesempatan ini, menunggu saat ini. Hah, mereka akan menyergap Raja Naga. Saat semua ahli dari suku Phoenix bergerak, para ahli di sekitarnya terkejut. Suku Phoenix tidak menepati janji mereka. HMPH, kamu mencari kematian. Lan Qingyue mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Dia telah memperhatikan Wang Xian dan yang lainnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menyergap Wang Xian? Lan Qingyue melambaikan tangannya dan sebuah lubang hitam muncul di belakang Wang Xian. Lubang hitam itu langsung menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, sosok Wang Xian kembali ke sisinya. Membunuh mereka. Setelah Lan Qingyue menyelesaikan semua ini, dia memerintahkan Xiao Lan, rumah Xiao, dan Xiao Bai dengan tatapan dingin. Wow. Dalam sekejap, Xiao Lan, Xiao Haos, dan Xiao Bai pindah. Gelombang energi keabu-abuan yang menakutkan menyerbu langsung ke arah mereka. Energi abu-abu ini memadat menjadi bentuk ikan. Tubuh mereka tidak bergerak, tetapi serangan mengerikan telah terjadi. Di antara kelompok ikan ini, ada beberapa ikan yang anehnya membuka mulutnya dipenuhi lubang hitam. Aneh, menakutkan, tidak bagus, bertahan. Dua burung Phoenix yang telah menggunakan esensi darah dari totem Phoenix mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan paksa meraung. Mereka mengepakkan sayap mereka, membentuk sepasang sayap Phoenix yang menutupi matahari. Mereka bertemu Xiaolan dan serangan lainnya secara langsung. Bas. Ketika energi mulai bertabrakan, pemandangan yang sangat aneh muncul. Ketika beberapa energi Phoenix bertabrakan dengan ikan yang membuka mulutnya seperti lubang hitam, energi Phoenix segera menghilang. Seolah-olah sedang dimakan. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat bahwa itu tidak tertelan. Sebaliknya, itu langsung dipindahkan ke tubuh Xiaolan dan yang lainnya. Serangan energi ini mendarat di Xiaolan dan yang lainnya, dan seolah-olah menggelitik mereka. Setelah Phoenix energi ditelan, lubang hitam di mulut ikan juga menghilang. Namun, ikan itu terus menyerang mereka. Serangan ini mewakili serangan dari 3 penguasa Kun di peringkat ke-8. Bagaimana Phoenix di bawah ini bisa menolak? Pupupu. Dalam sekejap, kedua burung Phoenix yang telah ditingkatkan secara paksa memuntahkan banyak darah, dan tubuh mereka bergetar hebat. Lagi pula, mereka telah ditingkatkan secara paksa, dan kekuatan tempur mereka hanya sebanding dengan penguasa di peringkat ke-8, seperti klon hantu ahli ras Netherworld. Itu sangat biasa. Mereka tidak bisa menahan serangan dari ketiga Kun. Pangeran Ketiga, serang, hancurkan. Di samping, malaikat kegelapan dari ras malaikat buru-buru meneriaki Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga mengertakkan gigi, dan mahkota di kepalanya mengeluarkan seberkas kekuatan cahaya. Kekuatan cahaya mendarat di pesan rahasia malaikat agung. Semua serangan di atas diarahkan ke Blue Moon.